hari ini apapun yang teman-teman lakukan, carilah ruang-ruang positif yang kemudian teman-teman bisa optimalkan, dan optimalkan di setiap sisinya teman-teman. Jangan pernah berfokus pada kekuatan orang lain, tetapi bagaimana kemudian kita berfokus kepada kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jangan kemudian berfokus pada kelemahan, tetapi bagaimana kemudian kita berfokus pada kekuatan yang akan mengalahkan kelemahan itu sendiri. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton bersama saya Wahda dalam program Waktunya Wahda. Hari ini saya sangat bersemangat karena hari ini kita kedatangan Duta Wisata Sulawesi Selatan 2022. Dan masih baru, masih fresh. Pasti sudah pada tidak sabar kenalan dengan siapa itu. Langsung saja, tak kenal maka tak sayang, kita kenalan langsung dengan kakaknya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Aduh, kayaknya serak-serak banjir ini. Ya betul banget, kayak ini pilek. Pilek tapi tetap dibela-belahi datang di Berita Kota Makassar demi teman-teman ini. Oke, karena hari ini kita akan kenalan dengan kakak Renaldi. Perkenalkan dulu diri tak secara singkat biar nanti kita yang ulik. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Renaldi. Alhamdulillah kemarin baru saja terpilih sebagai Duta Wisata Sulawesi Selatan tahun 2022. Masih baru. Itu tanggal berapa? Kemarin grand finalnya itu tanggal 8 Kak. Tanggal 8, waduh. Oke, masih baru, sangat-sangat baru. Ini lomba pageant pertama kalinya atau kesekian kalinya? Ini sudah kedua kalinya, sebelumnya itu di pemilihan Taurung Katololo Duta Wisata Kabupaten Goa 2021. Oh, berarti orang Goa. Iya, orang Goa. Mana nih orang Goa? Berarti anak-anak Goa ini berbakat ya semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa sampai terpilih jadi winner Duta Wisata Sulawesi Selatan 2022. Tapi kita akan ulik karena pemimpin itu tidak terbentuk secara langsung ya Kakak, bukan dari kegabutan ini. Jadi kita akan mengetahui pemimpin ini terpimpin atau pemimpin ini terbentuk dari sejak kapan. Oke, Kak Renaldi ini dari sekolah kah, bisa public speaking, bertemu dengan orang banyak, atau dari sejak kapan Kakak? Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana berbicara di depan orang banyak, itu alhamdulillah berbagai ruang yang telah diberikan kepada saya mulai dari SMP. Ya, SMP itu alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua OSIS. Waduh, SMA andalanya juga cewek-cewek di sekolah ini. Oke. SMA juga sebagai ketua OSIS. Terus di perkuliahan alhamdulillah dipercaya sama KMFKM Unhas itu di tahun 2019-2020 menjabat sebagai Ketua Forum Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Dan di tahun selanjutnya itu alhamdulillah menjabat sebagai, dipercaya oleh KMFKM Unhas, menjabat sebagai Presiden BEM-FKM Unhas. Aduh, Presiden BEM. Aduh, langsung merinding saya ini. Oh, ini Presiden BEM-nya ya pada tahun itu. Oke, dari beberapa organisasi yang kita ikuti Kakak, apa sih, kenapa sih harus ikut organisasi? Mungkin teman-teman banyak yang tertanam statementnya kalau ikut organisasi, pelajaran sulit terbagi atau sulit membagi waktu, atau nanti terlambat lulus ya. Mungkin bisa Kakak Renaldi meluruskan statement-statement seperti itu. Betul banget Kak, jadi ini bukan hanya problematika orang-orang di luar sana, tapi banyak orang-orang di FKM, apalagi mahasiswa baru hari ini beranggapan bahwa hari ini kita ikut organisasi dan segala macamnya itu hanya akan membuang-buang waktu, kita tidak akan fokus ke akademi. Tetapi yang saya jalani hingga hari ini adalah yang pertama, saya kuliah, komitmennya adalah bagaimana kemudian menyelesaikan kuliah dengan baik. Dalam hal ini berkuliah dengan baik, mendapatkan nilai yang baik pula. Dan itu yang betul-betul saya tanamkan. Tetapi sembari itu, untuk mengaktualisasikan potensi yang kemudian kita dapatkan dari dunia perkuliahan adalah organisasi, jalan paling dekatnya. Makanya sepanjang saya berkuliah, alhamdulillah IPK saya sampai kemudian lulus hari ini itu masih di atas 3,9, alhamdulillah. 3,9. Iya, tetapi meskipun masa studi saya itu mungkin telat 1 tahun, tapi itu merupakan sebuah pilihan. Setelah mengikhtiarkan diri untuk menjabat menjadi presiden kemarin, itu sudah mengikhtiarkan bahwa kita akan tetap
stay di kampus karena akan ada banyak problematika mengawal orang-orang yang ada di kampus. Betul, tapi tidak mempengaruhi nilai. Tidak mempengaruhi nilai sama sekali. Makanya berbicara tentang cepat lulus atau tidak itu hanya sebuah pilihan. Itu pilihan. Betul, itu pilihan. Tapi nilai itu yang merupakan yang utama. Jadi betul. selama kita kuliah kita harus optimalkan apa sih yang menjadi tujuan kita kuliah. Makanya kita harus betul-betul kuliah dengan baik, kerja tugas dengan baik. Betul. Jadi teman-teman jangan takut untuk berproses ya dalam organisasi. Jadi cepat atau lambat itu tergantung sama diri sendiri. Oke, waduh luar biasa. Kalau sama Kak Renaldi ini banyak yang ingin diulik ya, bukan cuma wisata, bukan cuma organisasi, karena beliau juga adalah volunteer. Tapi saya mau bertanya, ini kan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Iya, betul banget, Kak. Kenapa sih memilih kesehatan? Kenapa memilih kesehatan? Karena kan sebenarnya memang dari kecil itu memang mau menjadi seorang dokter. Makanya kuliah sebelumnya di tahun 2016 itu masuk biologi. Memang dengan harapan rencananya di tahun selanjutnya itu mempersiapkan diri untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran. Tetapi pada saat itu memilih Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai pilihan kedua. Dan akhirnya lulus di pilihan kedua. Tetapi tidak apa-apa karena masih sama-sama berkecimpung di dunia kesehatan. Oke, berarti di dunia kesehatan masyarakat. Nah, beliau juga ikut volunteer. Kenapa tiba-tiba ikut volunteer? Dan kalau kita bertanya, ini pertanyaan kedua nanti ya. Kalau kita bertanya apa sih hubungannya antara kesehatan masyarakat dengan duta wisata? Pasti ada tuh kolerasinya. Sambil bisa nanti ikut mempromosikan wisata sambil memperhatikan masyarakat. Iya, betul banget. Nah, kita pertanyaan pertama dulu. Jangan sampai Kak Renaldi ini pusing mau menjawab yang mana. Kenapa memilih kesehatan masyarakat? Oke, tadi sudah terjawab. Kenapa mau jadi volunteer? Kenapa mau jadi volunteer? Karena di kesehatan masyarakat itu sendiri kita banyak diperhadapkan sebenarnya dengan bagaimana yang namanya pengabdian. Baik di dalam dunia kuliah maupun di organisasi itu banyak sekali pengabdian. Di kuliahnya kami misalkan ada memang mata kuliah yang namanya pengalaman belajar lapangan. Kita turun ke masyarakat secara bertahap, PBL 1, PBL 2, PBL 3, dan itu semua adalah bagaimana kemudian memberdayakan masyarakat. Nah, setelah itu di kegiatan-kegiatan BEM juga bagaimana kemudian kita mengembangkan desa, khususnya dari aspek kesehatan. Ada namanya Desa Sehat Winslow di BEM FKM Unas yang selalu dilaksanakan. Kita datang ke sebuah masyarakat, kita cari apa yang menjadi masalah kesehatan di sana, kita susun intervensi seperti apa yang kemudian kita akan berikan, kita laksanakan intervensinya dan kita evaluasi sejauh mana sih sebenarnya intervensi yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita dapatkan di awal. Waduh, betul-betul terbentuknya dari dunia kampus. Nah kalau kita bertanya bagaimana kolerasi antara kesehatan masyarakat dengan duta wisata, seperti apa Kakak? Kalau misalkan korelasinya antara duta wisata dan juga kesehatan masyarakat, hari ini ada yang namanya wisata sehat. Nah itu kemudian apalagi di selama pandemi COVID-19 ini, ya wellness tourism itu sangat banyak kemudian dicari tahu. Dan hari ini sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat yang memang bidang ilmunya adalah bagaimana kemudian meningkatkan promosi kesehatan dan juga mencegah masyarakat untuk mencegah masyarakat terkena penyakit. Nah hal itu yang kemudian harus dilakukan. Makanya korelasinya antara duta wisata secara khusus langsung dengan dunia kesehatan adalah ada yang namanya wisata sehat itu sendiri, Kak. Sudah rapat kerja belum? Sejauh ini untuk di Sulawesi Selatan itu, di tingkat Sulawesi Selatan itu belum ada rapat kerja, Kak. Masih direncanakan. Sudah di-spill memang media yang mau dilaksanakan di Berita Kota Makassar ini. Waduh luar biasa, eksklusif hanya di Berita Kota Makassar. Selain yang disebutkan tadi, saya mau mengulik dulu kenapa tiba-tiba masuk di Duta Wisata Sulawesi Selatan. Apa karena gabut atau seperti apa? Iya betul banget, Kak. Jadi kalau misalkan berbicara tentang kenapa pertama kali ingin ikut duta wisata, kan sebenarnya di Goa itu pemilihannya adalah pemilihan Taurungka Taulolo sebenarnya. Makanya ikut, mungkin ini secara umum, tetapi ketika datang technical meeting, ternyata Taurungka Taulolo Kabupaten Goa ini itu bergerak di dunia wisata. Makanya betul-betul setelah ikut technical meeting, pulang belajar tentang wisata, bagaimana sebenarnya wisata. Bahkan di awalnya kok malah berpikir kok ada orang yang ingin betul-betul berkecimpung di dunia wisata. Ternyata setelah mempelajari lebih dalam, ternyata wisata tidak hanya sekedar berjalan-jalan, tetapi setelah membaca banyak literatur tentang wisata, dan betul-betul saya hari ini sangat-sangat
apa namanya, sangat-sangat hormat kepada orang-orang yang hari ini ingin berkuliah misalkan di Poltekpar yang sebelumnya sama sekali saya tidak punya pikiran kenapa sih, untuk apa sih institusi seperti itu didirikan. Tapi ternyata pariwisata itu sangat-sangat luas dan betul-betul harus menjadi perhatian karena bisa menjadi tonggak ekonomi bagi kemajuan bangsa ini. Berarti dapat kita simpulkan bahwa wisata sangat berhubungan dengan ekonomi. Betul banget. Nah, sebagai putra pariwisata, Duta Pariwisata Sulawesi Selatan, apa sih yang ingin kemudian dikembangkan di Sulawesi Selatan yang insya Allah akan membangun ekonomi Sulawesi Selatan setelah terkena dampak COVID-19, Kakak? Iya, betul banget, Kak. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat dari permasalahan hari ini, yang betul-betul kita harus intervensi adalah sumber daya manusianya, Kak. Bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman, kesadaran bahwa berbicara tentang ekonomi hari ini itu tidak hanya berbicara tentang pemerintah saja, tapi pedagang saja. Semua harus andil. Semua harus ikut andil dan betul-betul pemuda punya peran serta di situ. Betul. Makanya kita sebagai pemuda harus memiliki kesadaran itu. Untuk apa ya? Untuk kemajuan bangsanya kita. Karena siapa lagi kalau misalkan bukan kita kan hari ini. Betul. Begitu, Kak. Berbicara tentang pemuda, apa sih hal-hal kecil yang perlu dilakukan Kakak sebagai bantuan untuk Duta Wisata, karena tidak mungkin bergerak sendiri atau cuma berdua dengan pasangannya. Untuk teman-teman di rumah, apa sih yang perlu mereka lakukan untuk membantu Duta Wisata Sulawesi Selatan? Ya, jadi tugas pokok dan fungsi dari seorang duta wisata adalah bagaimana kemudian dia menjadi seorang promotor wisata di sebuah daerah. Makanya stigma yang kemudian harus dipahami oleh para pemuda hari ini adalah berbicara tentang promosi wisata itu tidak akan pernah selesai jika hanya 2 orang, 1 atau sekelompok orang saja. Tetapi ini membutuhkan kemudian kesadaran dari semua orang, karena sejatinya bahwa kita semua itu adalah duta wisata. Kenapa kemudian saya berkata seperti itu? Karena ketika teman-teman datang berkunjung ke sebuah destinasi wisata, hal yang paling kecil yang bisa teman-teman lakukan untuk mempromosikan sebuah destinasi wisata adalah dengan membuat Instastory. Upload story. Selesai di situ teman-teman sudah berkontribusi terkait dengan bagaimana mempromosikan destinasi wisata yang ada di sebuah daerah. Hal kecil yang berdampak sangat besar ya. Kak. Jadi kan biasanya anak-anak muda statementnya aku upload story maka aku ada. Sekarang berubah, aku upload story maka aku membantu Duta Wisata Sulawesi Selatan. Luar biasa. Jadi kita harus kerjasama ya dari hari ini. Sebuah kode itu. Nah, kalau berbicara tentang Duta Wisata, apa saja wisata-wisata yang recommended dari Kakak Renaldi ini untuk dikunjungi, terutama di daerah Goa dan yang dekat-dekat Makassar lah. Oke, Kak. Yang dekat-dekat Makassar hari ini yang mungkin harus kakak kunjungi adalah Geopark Maros Pangkep. Nah, itu baru banget ditetapkan sebagai Geopark Global UNESCO, Kak. Waduh, luar biasa. Jadi ya datang ke Geopark Maros Pangkep, di sana ada banyak banget daya tarik wisatanya, Ramang-Ramang, Bantimurung. Wajib banget untuk dikunjungi. Nah kalau sebagai duta wisata, apalagi nih yang mau dikembangkan selain wisata-wisata yang ada di Kota Makassar? Karena kan yang dekat-dekat dapat, yang jauh-jauh seperti apa? Yang jauh-jauh kan mungkin yang jauh-jauh dari Makassar ya. Mungkin hari ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menetapkan atau gencar-gencarnya membangun sebuah desa wisata di berbagai kabupaten, dan hari ini sudah ada beberapa desa wisata, contohnya desa wisata Barania yang ada di Kabupaten Sinjai. Nah, itu teman-teman harus juga kunjungi, dan kita tetap mendukung pemerintah supaya tidak hanya di beberapa kabupaten tetapi di Kabupaten Goa dan di kabupaten-kabupaten lain itu harus tetap juga gencar untuk membangun desa wisata dengan berbagai potensi desa yang dimiliki. Betul sekali. Jadi kita harus kerjasama ya, kolaborasi. Tapi saya mau bertanya, ini bagaimana kolaborasi antara duta wisata dengan pemerintah? Mungkin teman-teman juga mau tahu atau penasaran bagaimana kerjasama duta wisata dengan pemerintah sampai saat ini. Kerjasama antara duta wisata dengan pemerintah, ya kita merupakan perpanjangan tangan pemerintah sebenarnya. Jadi duta wisata merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Nah, bagaimana caranya kita untuk membantu pemerintah adalah dengan itu tadi, mempromosikan wisata, bekerja sama dengan dinas pariwisata, ikut dalam berbagai kegiatan daripada dinas pariwisata itu sendiri. Jadi teman-teman harus andil pokoknya. Kalau ada kegiatan di daerah masing-masing langsung ikut. Nah, sebagai pemuda, apa sih yang harus dikembangkan sama pemuda sekarang? Karena kan kita ketahui bahwa Kakak Renaldi ini adalah seorang pemuda yang ikut andil membantu bukan hanya masyarakat tapi pemerintah, bukan hanya untuk Duta Wisata Sulawesi Selatan tapi juga untuk ekonomi Sulawesi Selatan. Makanya Kakak Renaldi ini sebagai contoh ya bagi teman-teman. Makanya teman-teman ini harus kembangkan apa, Kakak? Silahkan. Iya, jadi
untuk para pemuda hari ini, yang pertama adalah bagaimana kemudian kita mengisi diri kita sendiri. Lewat apa? Lewat membaca, banyak berdiskusi, banyak menulis. Nah, itu yang merupakan poin utama sebenarnya. Bagaimana kemudian kita sadar akan literasi, memperkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, supaya hari ini kita mampu menghadirkan berbagai inovasi-inovasi, tidak mengikut saja bekerja menjadi pemuda, terus menjadi buruh untuk selama-lamanya sampai kemudian akhir hayatnya menjadi buruh. Tetapi bagaimana kemudian kita mampu hari ini menjadi orang yang menghadirkan inovasi, saya sebagai bos hari ini. Seperti itu, Kak. Jadi tidak hanya bekerja, berkuliah untuk menjadi seorang buruh, tetapi bagaimana kemudian kita menghadirkan sebuah inovasi untuk menghadirkan yang namanya masyarakat yang berkeadilan. Karena meskipun hari ini kita sejahtera, tetapi kalau ternyata di sekitaran kita masih banyak orang-orang yang miskin, masih banyak anak-anak yang tidak sadar akan pendidikan, ya untuk apa? Aduh, luar biasa. Waduh. Untuk pemuda yang kondisi pemikirannya seperti ini terbentuk dari seperti apa? Bukan hanya organisasi, berarti kita ketahui bahwa kakak juga suka membaca ya? Iya, membaca kan itu merupakan sebuah kewajiban ya, Kak, ya, hari ini untuk teman-teman. Iya, betul banget, untuk membuka cakrawala berpikirnya kita itu lewat betul. Membaca. Jadi selain membaca, suka apa lagi Kakak Renaldi? Apalagi ya, Kak? Itu mungkin membaca, jalan-jalan tentunya. Tapi pernah menulis tidak? Sering menulis tentang? Enggak, belum sih kalau menulis, karena kan masih fokus ke cari ilmu dulu lah, membaca, banyak berdiskusi dengan orang-orang, nantilah mungkin menulisnya. Oke, luar biasa sekali ya Kakak Renaldi. Oke, Kakak Renaldi seorang pemuda yang hari ini memberikan kita inspirasi, tapi saya penasaran Kakak Renaldi, untuk membuat semangatnya seperti ini, semangat belajar seperti ini, itu terbentuk dari diri sendiri atau mungkin orang tuanya sangat mendorong Kakak Renaldi? Bagaimana parentingnya di rumah, bagaimana orang tua mengajarkan Kakak Renaldi untuk belajar seperti itu? Iya, kalau orang tua di rumah ya betul-betul, saya kan dari SMP sebenarnya orang yang tidak terlalu diizinkan untuk berorganisasi. Tetapi saya mau ikut ini, pulang jam sekian. Dan begitu terus sampai SMA, akhirnya kuliah. Akhirnya di kuliah itu betul-betul orang tua mendorong apapun yang kamu pilih, saya anggap itu yang terbaik untukmu dan silakan lakukan. Makanya untuk maju kemarin menjadi ketua-ketua, presiden, itu minta izin dan sudah menyampaikan konsekuensinya. Mungkin saya telat untuk menyelesaikan kuliah, tetapi orang tua yang cuman bilang, kamu lebih tahu yang mana yang kemudian lebih baik untuk dirimu, dan silakan dilanjutkan. Saya orang tua itu mensupport. Tapi setelah melihat perkembangan energi seperti ini, bagaimana respon orang tuanya Kakak Renaldi? Iya, tentunya bersyukur dan selalu bersyukur dan selalu mempercayai saya bahwa apapun langkah yang saya ambil hari ini itu adalah yang terbaik untuk saya. Aduh, luar biasa. Berarti orang tuanya dua-dua masih ada, Kakak? Iya, alhamdulillah masih ada, Kak. Pada saat ikut pemilihan seperti ini, apakah orang tua mendampingi atau seperti apa? Orang tua pasti selalu mendampingi, Kak. Jadi meskipun tidak hadir secara langsung waktu grand final, tetapi betul-betul doanya selalu. Itulah doanya sebenarnya yang membuat saya bisa berdiri sampai pada hari ini dan menjadi winner di pemilihan Duta Wisata Sulawesi Selatan tahun 2022. Karena itu bersaing dengan banyak Betul orang banget. ya. Kemarin berapa pesertanya, Kakak? Pesertanya kurang lebih 63 orang, Kak, dari 16 kabupaten kota yang mengirim delegasinya. Aduh, banyak sekali ya. Pada saat bertemu dengan orang-orang itu, apakah tidak merasa takut atau seperti apa? Fokusnya saya cuma takut kepada diri saya sendiri, karena menurut saya diri saya sendiri itu merupakan tantangan terbesar dari saya. Karena berbicara tentang misalkan pengetahuan dan segala macamnya, itu adalah urusan saya dan diri saya sendiri. Saya tahu kurangnya saya di sini, makanya saya harus kembangkan itu. Saya harus belajar di sini, saya harus belajar di sini tanpa kemudian harus sibuk mencari siapa sih lawan saya, siapa sih ini, bagaimana sih kemampuannya. Daripada memikirkan itu, lebih bagus kemudian kita fokus ke diri kita sendiri. Sejauh mana sih kemampuan kita, apa sih yang belum ada di diri kita, apa yang kemudian perlu untuk kita pertajam lagi. Gila sih. Aduh, jurinya tidak salah pilih ini. Aduh, luar biasa sekali. Terus Kakak Renaldi, pengalaman apa saja yang diambil pada saat mendaftar di Duta Wisata Sulawesi Selatan ini? Jadi pengalamannya itu cukup banyak ya, Kak, dari dunia kampus misalkan yang cukup sangat berbeda. Apalagi dari segi perilaku, betul-betul perilaku untuk menjadi seorang duta wisata itu sangat diperhatikan. Betul, attitude, penampilan selalu harus diperhatikan. Kalau di kampus kan dia acak-acakan dan segala macam nggak apa-apa, tapi isi otak. Tapi duta wisata betul-betul ketiganya, bagaimana kemudian
pengetahuannya kita, bagaimana kemudian penampilannya kita, dan bagaimana kemudian sikap dan perilakunya kita. Oke, berarti di sana ketemu juga dengan banyak orang. Betul banget. Oke, Ketemu dengan banyak mungkin orang. dapat pelajaran dari beberapa orang, tapi mungkin ada seseorang yang memberikan Kakak Renaldi sebuah pelajaran dari orang-orang yang Kakak Renaldi temani di Duta Wisata Sulawesi Selatan ini, dan apa pelajaran yang diberikan? Ada banyak sih sebenarnya orang-orang yang kemudian hari ini memberikan saya pelajaran, khususnya kakak-kakak yang ada di Kabupaten Goa yang hari ini senantiasa mengawal kami mulai dari persiapan dan betul-betul memperhatikan kami, dan itu yang kemudian menjadi satu titik poin yang ada di kepala saya, bahwa hari ini cukup banyak orang yang berkorban untuk saya. Betul. Makanya kemudian saya harus optimalkan, saya harus belajar, harus selalu mendengarkan evaluasi. Ada banyak beban yang Ada dipikul banyak ya. betul, ada banyak beban yang harus dipikul, dan itu semua harus terbayarkan dengan semaksimal mungkin. Oke, tapi untuk Bupati Kabupaten Goa apakah mendukung juga Kakak? Alhamdulillah mendukung Kak sampai hari ini. Kemarin barusan saja kita audiensi dengan Bapak Adnan, Bupati Goa, dan alhamdulillah memberikan selamat supportnya untuk kedepannya di Duta Wisata Goa itu sendiri. Kak. Oke, jadi menjadi Duta Wisata Sulawesi Selatan, insya Allah tidak akan melupakan Goa. Betul banget, Tapi tidak saya boleh penasaran dilupakan Goa. Kakak, apa yang mau dikembangkan di kabupatennya sendiri? Oke, untuk di Kabupaten Goa itu sendiri, mungkin saya dari dulu sampai sekarang adalah sangat terkagum dan harus orang lain banyak tahu tentang sejarah Kabupaten Goa itu sendiri. Bagaimana kemudian kerajaan Goa pernah berdiri begitu kokohnya, dan hari ini bagaimana kemudian kita mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Goa itu sendiri. Karena ada, kalau misalkan di buku-buku pelajaran-pelajaran kita hanya disuguhkan dengan bagaimana kejayaan Majapahit pada saat itu, kerajaan-kerajaan Singosari, Betul. tapi kita kurang terpapar dengan bagaimana kemudian termasyurnya kerajaan Goa di masanya. Dan bahkan kerajaan Goa pernah terkenal sampai ke Eropa dengan berbagai tokoh-tokoh yang pernah ada di dalam sejarah kerajaan Goa itu sendiri. Oke, jadi ini PR lagi nih Iya, betul untuk banget, teman-teman, untuk saya juga tentunya. Waduh, saya tercengang-cengang kalau melihat, aduh Kakak Renaldi sungguh pengetahuannya luar biasa. Jadi kalau teman-teman ini mau ambil ilmunya boleh. Nanti kita sebutkan nama Instagramnya, tapi jangan disebut dulu supaya teman-teman penasaran. Oke, sebagai warga Kabupaten Goa, pemuda Kabupaten Goa, kita bicara tentang Goa, bukan lagi Sulawesi Selatan. Selain yang ini dikembangkan, apa yang ingin diberikan kepada Kabupaten Goa, Kakak? Ya tentunya adalah yang ingin saya berikan adalah yang terbaik lah untuk Kabupaten Goa itu sendiri. Bagaimana kemudian saya membenahi diri saya, dan tentunya belajar untuk kemudian kembali ke Kabupaten Goa itu sendiri, membangun Kabupaten Goa melalui basic ilmu yang saya miliki. Aduh, luar biasa. Tapi sejauh ini perjalanannya mengikuti organisasi, ikut pageant, jadi volunteer, pelajaran apa yang paling didapatkan dari semua kegiatan-kegiatan itu? Mungkin dari semuanya adalah bagaimana kemudian kita membuka mata selebar-lebarnya, bahwa hari ini di atas kebahagiaan yang kemudian banyak dimiliki oleh orang lain, kita harus lebih melek lagi bahwa banyak orang yang hari ini menangis, banyak orang yang hari ini kelaparan, dan itu kemudian kita tidak boleh menutup mata. Apalagi di berbagai pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan di dunia volunteer, ketika kita harus berjalan berjam-jam untuk sampai ke desanya, kita kemudian melihat anak kecil yang sangat-sangat bahagia, dan yang belajar sebenarnya dari situ adalah kita, banyak volunteer yang belajar dari situ. Karena kenapa? Iya, betul banget. Kita lihat bagaimana kemudian kebahagiaan itu tercipta di antara jauhnya mereka dari hidup perkotaan. Jadi, tapi mereka tetap bahagia dengan berbagai kesyukuran betul-betul yang mereka miliki. Bagaimana kemudian mereka bersyukur tentang alamnya, dan itu yang kemudian kita tidak dapatkan. Jadi awalnya kita ingin datang ke sebuah bertemu dengan anak-anak di sana, ingin menginspirasi. Ternyata sampai di sana kita yang terinspirasi oleh mereka tentang bagaimana kemudian rasanya bersyukur. Aduh, jadi teman-teman jangan lupa bersyukur hari ini. Betul banget. Oke, saya juga bersyukur loh hari ini ketemu Kakak Renaldi. Ada sebuah kesyukuran yang luar biasa. Tapi selama jadi volunteer Kakak, ada tidak hal miris? Tadi kan sudah kita dapatkan, kayaknya memang ada hal miris yang didapatkan di sebuah desa. Apa itu? Hal mirisnya mungkin bukan miris sih Kak, cuman betul-betul dengan hal ini seharusnya kita lebih tersadar lagi. Banyak anak-anak di berbagai pelosok desa hari ini yang dia tahu cita-cita, ada yang namanya polisi, ada yang namanya tentara, tapi ketika misalkan saya sharing, coba terbuka dengan mereka, kalian mau jadi apa sih? Ada yang, saya mau jadi tentara, saya mau jadi polisi, tapi tidak mungkin Kak.
seada kata tidak mungkin di belakangnya. Dia semangat. Anak kecil berpikiran seperti itu, kelas 4, kelas 5. Dia kata siapa yang mau jadi polisi, banyak angkat tangan. Siapa yang mau jadi dokter, banyak angkat tangan. Tetapi ketika misalkan lebih dalam lagi, saya bercerita, mau jadi polisi, iya mau. Kapan maunya? Tapi tidak mungkin, Kak. Setelah ini saya kemudian tidak tahu apakah saya akan melanjutkan sekolah atau tidak. Karena kenapa dia harus kembali kemudian membantu orang tuanya untuk bertani. Makanya kesadaran seperti itu yang kemudian kita harus bangun, bukan hanya ke anak-anaknya, tetapi ke bagaimana kemudian masyarakat yang ada, bahwa hari ini cita-cita anak-anaknya itu jauh lebih tinggi daripada hanya sebatas datang untuk membantu orang tua. Dan itu yang kemudian harus kita buka. Membantu orang tua merupakan sebuah kewajiban, tetapi kita harus membukakan jalan yang lebih kepada potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak itu sendiri. Itu sih, Kak, yang menjadi sebuah kesyukuran timbang kita kemudian hari ini yang mungkin dekat dengan berbagai media untuk belajar, tetapi hari ini kita masih berleha-leha dengan handphonenya kita dan segala macamnya. Sementara anak-anak yang di sana yang betul-betul untuk ke sekolah itu butuh 1-2 jam berjalan kaki. Jalan kaki untuk sampai di sekolahnya, kemudian sampai di sekolah cuma hanya belajar A, B, C, menghitung 1, 2, 3, kemudian pulang. Kemudian sampai di rumahnya harus membantu orang tuanya dengan semangat yang seperti itu. Saya kira tidak ada kemudian alasan kita hari ini untuk tidak bersyukur dengan apa yang kemudian kita miliki. Waduh, luar biasa sekali ya ilmu yang diberikan Kak Renaldi hari ini. Aduh, Kak Renaldi ini kan sudah banyak pelajaran yang diambil, sudah banyak hal-hal yang dilewati. Tapi kalau sampai saat ini pernah tidak merasa lelah dalam bertemu orang lain atau dalam berkarya atau semacam apa? Kalau capek pasti selalu, Kak, mengiringi pasti rasa capek. Misalkan seharian kita belajar dan segala macamnya, mempersiapkan ini semua, pasti ada rasa capek. Tetapi pertanyaannya apakah kemudian kita harus menyerah dengan rasa capek itu? Kan jawabannya tidak. Ya capek, ya kita istirahat, kemudian kita recharge diri kita, bangun pagi ya dengan semangat yang lebih kuat lagi. Oke, berarti selama ini ada dong moto yang dipegang atau ada penguatnya Kakak Renaldi sendiri kalau lagi capek atau lagi bosan sama kehidupannya. Silakan, Kakak. Iya, sebenarnya untuk yang kemudian motonya saya adalah bersyukur, Kak. Bagaimana kemudian saya mensyukuri segala yang saya miliki hari ini tanpa kemudian membanding-bandingkan apa yang saya capai hari ini dengan pencapaian orang lain. Adalah bagaimana kemudian berfokus pada pengembangan diri dan bersyukur untuk segala hal yang kita miliki. Oke, teman-teman, karena kita semua punya tangganya masing-masing. Betul banget, Kak. Oke, beda orang, beda cerita. Betul seperti banget. itu. Nah, terakhir Kakak Renaldi, boleh tidak memberikan statement closing untuk teman-teman yang ada di rumah? Silahkan, Kak. Oke, nah untuk teman-teman yang ada di rumah, hari ini apapun yang teman-teman lakukan, carilah ruang-ruang positif yang kemudian teman-teman bisa optimalkan di setiap sisinya, teman-teman. Jangan pernah berfokus pada kekuatan orang lain, tetapi bagaimana kemudian kita berfokus kepada kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jangan kemudian berfokus pada kelemahan, tetapi bagaimana kemudian kita berfokus pada kekuatan yang akan mengalahkan kelemahan itu sendiri. Waduh, luar biasa. Ini siapa sih kemarin jurinya? Ada banyak, Kak, kalau jurinya. Ada berapa tuh? Ada kemarin berapa ya? 6 atau 6 orang, sekitar 6 orang yang di grand final itu sendiri. Oke, 6 orang itu tidak salah pilih memilih Kakak Renaldi hari ini. Luar biasa ilmu yang didapatkan hari ini. Teman-teman insya Allah terinspirasi, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman lainnya. Insya Allah bukan hanya kita ini tidak hanya membahas tentang organisasi, volunteer, dan duta wisata, tapi banyak hal yang perlu diperhatikan dalam video ini. Nah, terakhir sekali, mungkin teman-teman ada yang salah fokus. Waduh, kakaknya ganteng sekali. Apa nama Instagramnya? Silakan, Kakak. Iya, jadi Instagramnya itu @renaldir, _r_ di belakang. Renaldir, kenapa pakai R? Enggak sih, Kak, kan namanya Renaldi. Terus untuk Renaldi saja tuh nggak bisa, jadi ya tambah-tambahkan aja. Oke, tambah-tambah, bukan nama doi ya? Iya, bukan. Oke, berarti masih sendiri tidak? Kayaknya kalau disebutkan di sini ya terancam ya. Oke, nanti di belakang layar. Waduh, luar biasa sekali Kakak Renaldi. Kita kedatangan Kakak Renaldi hari ini memberikan inspirasi dan banyak-banyak pengalaman yang didapatkan hari ini. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Berita Kota Makassar. Dan informasi ini, perbincangan kita hari ini akan dimuat di harian Berita Kota Makassar dan online beritakotamakassar.com. Saya Wahda bersama Renaldi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.